Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Kami sebagai pemuda Cirebon menyambut baik program ini karena dinilai sangat inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kapasitas, terus pengetahuan dan potensi-potensi yang ada di Cirebon. Sebelum melakukan tindakan ataupun operasi bergabungan dengan rekan-rekan kepolisian, TNI, Cukai, dan OPD-OPD yang terkait, Sari Berita. Ajang festival Milem Kampung harus jadi ajang promosi maksimal bagi potensi daerah. Satpol PP Majalengka berhasil menyita belasan ribu batang rokok ilegal. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, ajang festival Milem Kampung harus jadi ajang promosi maksimal bagi potensi daerah di kota Cirebon. Reporter Naila Fitriana melaporkan. Dengan program Milem ini tentunya potensi yang ada di Cirebon bisa terangkat, bisa terekspos. Yang tadinya tidak diketahui, publik bisa mengetahui. Film atau yang terkadang masyarakat Cirebon mengucapkannya dengan istilah Milem akan menjadi salah satu senjata andalan bagi pemerintah kota Cirebon melalui dekis yang menggandeng komunitas seniman mesti dengan upaya pencarian potensi-potensi daerah dari berbagai hal. Ajang Festival Milem Kampung tentu akan menjadi salah satu ajang promosi terbaik bagi kota Cirebon di mata dunia luar. Jeffrey, salah satu pemuda kota Cirebon, mengaku kagum dan bangga dengan ide menggelar ajang Festival Milem Kampung tersebut dan berharap bisa sukses. Kami sebagai pemuda Cirebon menyambut baik program ini karena dinilai sangat inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kapasitas, terus pengetahuan dan potensi-potensi yang ada di Cirebon. Dengan program Milem ini tentunya potensi yang ada di Cirebon bisa terangkat, bisa terekspos. Yang tadinya tidak diketahui, publik bisa mengetahui. Harapan besarnya dengan program ini bisa berkelanjutan dan bisa diberikan apresiasi oleh Pemkot Cirebon. Selanjutnya pun ini dijadikan sebagai wahana edukasi dan program lainnya dari Pemkot Cirebon. Lurah Kesenden Kota Cirebon Rulianto mengatakan bahwa ajang Festival Milem Kampung diharapkan jadi salah satu ajang promosi terbaik bagi potensi di berbagai daerah mulai tingkat RT, RW hingga kelurahan dan kota agar lebih dikenal di dunia luar. Ajang Milem yang dilaksanakan oleh Pemkot melalui Dekis Kota Cirebon, saya pikir ini satu inovasi dan terobosan yang baik dalam rangka memaksimalkan dan memunculkan potensi wilayah di setiap wilayah yang ada di Kota Cirebon ya. Apalagi ini berbasis RW, artinya potensi-potensi di setiap RW dapat dilihat dan dipublikasikan kepada masyarakat Kota Cirebon dan mungkin di luar Kota Cirebon sehingga menjadi salah satu magnet daya tarik. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi titik wisata baru ya yang bisa dimaksimalkan oleh Pemkot, dalam hal ini dari pihak kelurahan dan kecamatan agar potensi masyarakat maupun potensi wilayah yang ada di masing-masing tempat dapat terangkat. Tentunya, ke depan bukan hanya program Festival Milem Kampung, namun berbagai macam program lain yang bermanfaat harus pula digalakan agar wilayah Kota Cirebon bisa lebih terekspos dengan baik. Naila Fitriana melaporkan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai Festival Milem Kampung yang berhasil dihimpun RRI. Nama saya Rudi, ya untuk festival film itu di Cirebon ya bagus, itu kan untuk potensi dan kreasi anak muda itu biar lebih tahu lagi, lebih mengenal gitu, bahwa kalau di Cirebon seumpama Kesambi atau di Pagongan tuh ada apa aja, jadi lebih banyak tahu kalau ada film itu. Menurut saya ya bagus lah. Program ini cukup menarik ya, karena bisa mengangkat potensi dan juga budaya yang ada di kampung-kampung Kota Cirebon. Jadi Festival Milem Kampung ini saya rasa program yang cukup bagus, gagasan yang cukup bagus, karena potensi yang ada di kampung itu bisa diangkat oleh pemerintah Kota Cirebon. Saya Mas Tari, menurut saya program atau gelaran Festival Milem Kampung yang diadakan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon sangat kreatif dan bagus dalam rangka untuk mengeksplor potensi masing-masing kampung atau masing-masing wilayah yang ada di Kota Cirebon.
Untuk membahas lebih lanjut mengenai Festival Film Kampung, kita ikuti wawancara reporter Lengga Ferdiansah dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa. Terkait dengan Festival Film Kampung nih, mungkin bisa dijelaskan dalam rangka apa nih Pak Kadis? Tujuan dari Festival Film Kampung ini kita ingin menggali dan mempromosikan potensi unggulan yang ada di suatu kampung atau RW kalau di Kota Cirebon ya, melalui media film. Jadi melalui Festival Film Kampung ini juga kita ingin mendorong kreativitas dari warga kampung di RW ini untuk memanfaatkan teknologi informasi. Itu sebetulnya tujuan dari penyelenggaraan Festival Film Kampung ini. Baik, untuk membuat film tersebut nih Pak Kadis, mungkin siapa saja yang dilibatkan, apakah setiap RW di Kota Cirebon? Betul, kemarin waktu tanggal 29 November Pak Wali Kota secara langsung sudah mengundang Pak Camat, Pak Lurah dan seluruh ketua RW di Kota Cirebon supaya semua RW itu mengikuti kegiatan Festival Film Kampung. Jadi kalau bahasa Pak Wali Kota sih ini bagian dari proposal bagaimana sebuah RW atau kampung itu mempromosikan ada potensi apa gitu, potensi unggulan di kampungnya masing-masing. Dan target dari peserta yang ingin diikutkan dalam Festival Film Kampung ini adalah seluruh RW yang ada di Kota Cirebon seperti itu. Dan kami yakin bahwa dengan penyelenggaraan Festival Film Kampung ini nanti akan muncul potensi-potensi unggulan ya dari kampung atau RW yang ada di Kota Cirebon itu baik di bidang pariwisata, ekonomi, sosial, seni, sejarah maupun budaya. Itu sebetulnya yang ingin kita capai. Untuk bisa mengikuti atau mengangkat potensi yang ada di RW-RW nih, tentunya tidak mudah nih bagi masyarakat di setiap RW. Bagaimana dukungan dari Dekis nih Pak Kadis untuk produksinya? Ya, jadi sebetulnya kita juga ingin para peserta, ini khususnya di setiap RW juga tidak harus mengambil tema yang ini ya, yang ringan-ringan saja. Kami yakin bahwa di setiap RW itu punya potensi, ada unggulan atau potensi yang bisa diangkat. Dan kemarin juga dari beberapa peserta pada saat kita acara sosialisasi itu sempat menanyakan apa yang mesti ini. Sebetulnya kami yakin bahwa anak-anak muda, generasi muda kita sekarang ini sudah sangat familiar gitu dengan pembuatan konten-konten video ya untuk kebutuhan media sosial. Nah ini sebetulnya bisa dimaksimalkan oleh para ketua RW untuk diarahkan untuk mengikuti pembuatan video untuk ajang Festival Film Kampung. Nah bentuk video yang dibuat itu adalah dokudrama yang jadi dokumentasi dan drama sehingga nanti ada dialog yang bisa lebih menarik untuk karya sebuah film di RW. Jadi itu ya. Nah kalau memang nanti ada beberapa peserta yang kesulitan, nanti akan kita bantu apakah itu mengupload, apakah itu nanti ada yang ditanyakan tentang seperti apa gitu kreasi produksi film yang dimaksud untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kami juga ada menyiapkan date sampai dengan tanggal 15 Desember. Silakan saja kalau misalnya ada peserta dari RW yang berkonsultasi ya akan kami terima di kantor kami di Bekis. Baik. Untuk peserta Festival Kampung ini apakah diwajibkan semua RW harus mengikuti Pak Kadis? Ya, kami sih menghimbau, mengajak semua RW bisa mengikuti ya, mengirimkan satu buah karya film. Karena ini kan yang kita harapkan kan satu RW itu diwakili oleh satu atau sebuah film yang diproduksi oleh masing-masing. Jadi kami berharap semakin banyak RW yang mengikuti itu tentu akan bisa makin baik bagi kami penyelenggara. Dalam satu buah produk film ini durasinya kira-kira berapa menit ini yang harus Ya, durasi yang disyaratkan sebagai ketentuan lomba, durasi film ini antara 10 sampai 15 menit. Ini termasuk di dalamnya ada opening dan kalau di film itu ada istilah credit title ya. Jadi semua itu didorong antara 10 sampai 15 menit. Yang berikutnya juga nanti film-film yang diproduksi ini tentu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya, kesusilaan, moral yang bertentangan dengan cara itu yang kita dorong supaya produksinya tidak mengarah ke sana. Jadi untuk durasi antara 10 sampai 15. Baik.
Pak Kadis, mungkin harapannya ke depan setelah semua RW di Kota Cirebon bisa mengikuti festival ini, apa yang diharapkan Pak Kadis? Ya, yang pertama ini mendorong kreativitas generasi muda ya dalam pemanfaatan teknologi informasi itu. Yang kedua, bagi kami di pemerintahan ini nanti akan mendapatkan data potensi yang barangkali selama ini belum terlihat oleh kita, baik itu potensi dari sisi ekonomi, budaya, seni, sejarah maupun yang lainnya. Dan harapan kami di kegiatan ini nanti konteks penjurian salah satunya adalah para kepala SKPD yang ada di Kota Cirebon. Itu sebagai juri awal, nanti akan dilanjutkan dengan juri profesional. Harapannya apa? Data-data potensi yang ada di kampung ini nanti bisa diketahui oleh para kepala SKPD yang ada di Kota Cirebon. Nah, ke depan paling tidak ini akan kita dorong kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan program di SKPD yang berhubungan dengan potensi dari video hasil produksi di tingkat RW ini bisa dilakukan sinkronisasi untuk mendukung. Jadi itu sebetulnya itu ke depannya itu yang tujuan besarnya itu seperti itu. Pemerintah daerah Pemda Kota Cirebon berkomitmen menjaga inflasi. Sekretaris Daerah Sekda Kota Cirebon Dr. Andes Haji Agus Mulia di MSI mengatakan, berdasarkan data dari BPS pada November 2022, Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 0,09% dengan tingkat inflasi tahun kalender November sebesar 4,50%. Namun ada beberapa komoditas masih menunjukkan harga yang cukup tinggi, diantaranya telur ayam. Pemda Kota Cirebon tidak akan membiarkan inflasi terus naik sehingga operasi pasar akan mengadakan kembali operasi pasar dengan menggandeng pihak terkait, termasuk Bank Indonesia BI, Bulog, PPI, dan lainnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Wilayah KPW Bank Indonesia BI Cirebon, Hestu Wibowo menjelaskan, sejak awal mereka sudah melakukan koordinasi dan sinergi untuk menggelar operasi pasar. Rencananya, operasi pasar akan digelar menjelang Nataru mendatang. Untuk pangan yang dijual akan melihat dari produk yang volatilitasnya tinggi. Satuan Polisi Pamong Praja Majalengka kemarin berhasil menyita hampir 19.000 batang rokok ilegal. Keberhasilan tim juga mengamankan 18.940 batang rokok yang tidak bercukai ataupun ilegal. Selama setahun terakhir ini, tim gabungan Bea Cukai Cirebon bersama Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri berhasil menyita 45.000 batang rokok ilegal di Kabupaten Majalengka. Hampir 19.000 batang diantaranya merupakan hasil operasi keempat kalinya selama tahun 2022 kemarin di sejumlah lokasi. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka Rahmat Kartono mengatakan sebelum melaksanakan operasi terlebih dahulu mencari informasi tentang peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. Sebelum melakukan tindakan ataupun operasi bergabungan dengan rekan-rekan kepolisian, TNI, Cukai, dan OPD-OPD yang terkait, kita melaksanakan dulu full bucket atau full info. Jadi kita mencari dulu informasi-informasi. Rahmat Kartono menuturkan, di samping merugikan negara, rokok ilegal juga dapat merugikan kesehatan sebab takaran tar dan kandungan nikotinnya berbeda dengan rokok legal. Meskipun tidak ada target dalam melaksanakan operasi tersebut, namun tidak akan berhenti hingga Kabupaten Majalengka benar-benar bebas dari peredaran rokok ilegal. Cecerik Mana melaporkan. Sertifikat halal disambut baik pelaku usaha karena dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing produk. Program Sehati ini sangat direspon dengan baik oleh pelaku usaha. Sejak tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus berupaya memberdayakan industri kecil menengah, khususnya produk makanan melalui sertifikasi halal gratis, bimbingan teknis hingga beragam kegiatan pemasaran produk seperti Cirebon Halal Festival dan lainnya. Hal tersebut dijelaskan Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, kepada RRI. Pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya
bersama LPH dan LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon, media, perbankan, dan lainnya. Dikatakannya respon para pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sangat baik karena dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing produk. Memang dengan adanya sertifikat halal itu yang nempel di label produk, pertama daya saing akan menjadi referensi bagi orang muslim untuk mengkonsumsi. Yang ketiga kan nilai jualnya juga meningkat. Jadi itu yang mereka cari seperti itu. Makanya ketika proses fasilitasi kita 5 tahun terakhir selalu habis dan selalu banyak yang menanyakan. Makanya ada program Sehati ini sangat direspon dengan baik oleh pelaku usaha. Rodia mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal. Saat ini masih ada pengusaha yang belum mendaftar. Bagi pengusaha khususnya produk makanan masih dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal hingga Oktober 2024. Aura Aulia melaporkan. Astra Infratol siap hadapi musim libur Nataru 2022-2023. Inovasi digital ini akan menjadi satu kekuatan yang membedakan layanan Natal dan Tahun Baru di Astra Infratol adalah benar-benar yang asli dan berseri. Menyambut perayaan Natal dan perayaan pergantian tahun menuju ke Tahun Baru 2023 atau perayaan Nataru, Astra Infra mengajak masyarakat untuk mewujudkan berkendara dengan asri berseri di jalanan jalan tol. Grup CEO Astra Infra, Chris Ade Sudiono mengatakan tagline asri berseri sendiri merupakan ajakan bagi pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara di jalan tol, terutama jalur jalan tol Cipali dan lainnya yang merupakan milik Astra Infra dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan asri berseri selama Nataru, Astra Infra tandas Kris melakukan peningkatan fasilitas layanan. Di antaranya adalah menyiapkan 1.300 personil Satgas, 35 armada PJR, 48 derek, 10 kendaraan penyelamat, dan 20 unit ambulans. Pihaknya juga memastikan setiap ruas jalan tol yang dikelola dalam kondisi baik dan dilengkapi dengan CCTV, infrastruktur keamanan seperti speed reducer, variable message sign (VMS), lampu strobo, wait in motion, light detection ringing atau LiDAR, hingga auto numbering plate recognition atau ANPRR. Semua kesiapan tersebut adalah demi mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi pengendara di jalan tol di seluruh wilayah jalur tol Astra Infra. Harapannya dengan inovasi digital ini, masyarakat yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru, yang akan melakukan silaturahmi pribadi maupun perjalanan wisata, bisa mengalami perjalanan yang asri dan menyenangkan sehingga bisa berseri. Harapan kita, inovasi digital ini akan menjadi satu kekuatan yang membedakan layanan Natal dan Tahun Baru di Astra Infratol adalah benar-benar yang asli dan berseri. Untuk menyiapkan seluruh infrastruktur kami bernuansa asri dan menyiapkan semua infrastruktur kami siap untuk dilalui petugas. Semua ruas-ruas kita dan semua petugas-petugas layanan yang kita siapkan untuk mendukung kelancaran arus libur Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Selain itu juga, Chris Ade Sudiono mengatakan bahwa pihaknya tengah fokus dalam melakukan perbaikan jalur, baik di jalur A maupun jalur B, terutama di tol Cipali, agar saat H-3 menjelang perayaan Natal 25 Desember 2022 mendatang, bisa cepat selesai dan masyarakat yang berlibur, mudik, dan lain sebagainya bisa aman dan selamat melintasi jalan tol menuju ke rumahnya masing-masing. Aji Satria melaporkan. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Tokoh muda Kabupaten Cirebon Niko Bineko siap maju sebagai calon ketua umum KONI.
Jadi setiap kepemimpinan pasti ada baik, ada kurang lah gitu. Nah kurangnya kita perbaiki, lebihnya atau yang baiknya kita lanjutkan. Menjelang berakhirnya kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2019-2023, sejumlah nama kini dikabarkan siap maju sebagai calon ketua umum KONI. Dari kabar yang berkembang, ada sejumlah nama yang siap maju sebagai calon ketua umum KONI. Salah satunya tokoh muda di Kabupaten Cirebon, Niko Bineko. Niko yang ditemui RRI mengaku siap untuk maju dalam pencalonan ketua umum KONI Kabupaten Cirebon karena memiliki keinginan untuk membawa olahraga Kabupaten Cirebon ke depan bisa lebih baik lagi. Dirinya mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Cirebon terkait niatan dirinya maju sebagai calon ketua KONI. Persiapannya satu paling tidak ya biasa. Kita kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman cabur. Apa sih kurangnya, apa sih lebihnya pengurusan KONI yang sekarang. Artinya tidak ada kesalahan, tidak ada yang buruk menurut saya. Jadi setiap kepemimpinan pasti ada baik, ada kurang lah gitu. Nah kurangnya kita perbaiki, lebihnya atau yang baiknya kita lanjutkan. Niko Bineko menambahkan keterpurukan prestasi olahraga Kabupaten Cirebon pada Porprov Jawa Barat tahun 2022 harus menjadi perhatian serius bagi siapapun yang akan menjadi ketua umum KONI Kabupaten Cirebon periode berikutnya, serta bisa memperbaiki semua kekurangan yang ada dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Alex Sunardi melaporkan. Saudara, Maroko menjadi tim kejutan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Apakah kejutan Maroko akan berlanjut saat berjumpa dengan juara bertahan Prancis di babak semifinal? Kita ikuti perbincangan reporter Alex Sunardi dengan Ketua Aska PSSI Kabupaten Cirebon, Ian Kurniawan Mulyana. Informasi Piala Dunia Qatar. Ya, Kang Ian, Maroko tampil mengejutkan di Piala Dunia 2022 di Qatar. Mereka tanpa disangka-sangka bisa menembus 4 besar, menyingkirkan Belgia, Spanyol, termasuk di babak 8 besar kemarin, menghentikan langkah Portugal. Kalau melihat di semifinal ini akan bertemu dengan juara bertahan Prancis, bagaimana kalau menurut Kang Ian pertemuan Maroko dengan Prancis ini? Ini saya rasa pertemuan menarik ya, walaupun mereka terpisah oleh dua benua Afrika dan benua Eropa, tapi pada prinsip budaya dan latar belakangnya sebenarnya Prancis dengan Maroko atau Prancis dengan benua Afrika itu adalah mereka sebenarnya masih satu nenek moyang. Jadi bisa dikatakan ini bagi saya ini perang saudara. Karena di Prancis pun banyak pemain-pemain keturunan. Begitupun sebaliknya di Maroko pun sama gitu kan. Dari sisi teknis pun sebenarnya pemain Afrika dari zaman dulu gitu atau bahkan Asia juga itu sebenarnya tidak kalah dengan pemain-pemain dari Eropa dan Amerika Latin yang menguasai Piala Dunia dan sepak bola dunia. Tapi karena kesempatan dan mungkin kepercayaan diri gitu kan, hingga mereka akhirnya suka kalah, bahkan terakhir itu Afrika itu menembus babak perempat final ya. Nah sekarang Maroko ada pencapaian yang hebat, menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Saya kasih jempol khusus itu untuk kiper Maroko, dia kandidat peraih Repiasin Award nantinya. Saya yakin harus itu pahlawan yang sebenarnya daripada Maroko, walaupun tidak pungkiri juga dari sisi teknik permainan secara kolektif dan mereka disiplin. Saya lihat mereka disiplin. Makanya pertandingan nanti Prancis lawan Maroko adalah partai yang akan ramai dan menarik. Prancis sendiri di sini selama dia bisa menjaga ritme permainan dan tidak jumawa dan tidak merasa di atas angin, mungkin itu yang dialami oleh Portugal, oleh Spanyol sebelumnya karena berhadapan dengan Maroko mereka menganggap remeh gitu kan. Itu harus dihindari gitu kan. Kalau mereka menganggap remeh di Maroko maka akan berbalik kepada dirinya sendiri seperti itu. Kalau Kang Ian memprediksi akan seperti apa pertandingan semifinal antara Prancis dengan Maroko ini? Saya rasa akan menarik, pertandingan akan cepat-cepat. Prancis dengan gayanya juga cepat akan dilayani juga oleh Maroko gitu kan. Tapi satu hal ya bagi saya, kalau Prancis bisa mencuri dulu gol, maka saya yakin Prancis akan memenangkan pertandingan. Tapi bila mana skor kacamata 2 kali 45 menit, kans untuk
untuk 2 kali 15 dan sampai adu penalti saya ada di Maroko. Terakhir dari 4 semifinalis Kroasia, Argentina, Maroko dan Prancis, dari keempatnya kalau Kang Ian pribadi lebih menjagokan negara mana yang akan menjadi juara di Qatar 2022 ini? Idealnya emang final itu tersaji ya antara jago Amerika Latin sama jago Eropa yang selama ini Piala Dunia ini dikuasai oleh dua benua tersebut ya gitu. Terus sebagai bumbu yang menarik juga gitu. Kita lihat dari rating aja kemarin terakhir final Prancis juga lawan Kroasia itu rating justru kalah dengan final-final Piala Dunia sebelumnya yang mempertemukan dua buah benua ini gitu. Nah, saya memang lebih condong kepada Argentina karena saya melihat perjalanan Argentina ini sama dengan perjalanan Argentina 1986 di mana dalam partai pertama mereka mengalami kekalahan 1-0 waktu 86 oleh Kamerun dan di sini kalah oleh Arab Saudi 1-2. Tapi akhirnya terus mencapai puncak juara gitu. Tapi emang Prancis ini adalah tim solid, saya lihat penuh kepercayaan diri gitu kan gitu. Cuman kalau emang terlalu overconfident, saya yakin Argentina yang akan menjadi juara. Demikian informasi Piala Dunia Qatar. Pendengar sekian berita daerah, selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.